Perkenalkan, nama saya Mutiara Kartini. Saya dari UMAS 6 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu tantangan dan peluang humas di era digital. Latar belakangnya itu adalah humas, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah salah satu bagian terpenting dari komunikasi pemasaran untuk membangun reputasi perusahaan dan merasakan dampaknya. Praktisi pemasaran hubungan masyarakat dari perspektif lingkungan global menempatkan diri mereka di garis terdepan untuk memiliki peran dalam berkomunikasi dengan pelanggan potensial, menyampaikan pesan utama untuk menemukan audiens target dan membuat rencana bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dan peluang humas pemasaran dalam disrupsi di era digitalisasi. Nah, di zaman saat ini, istilah disrupsi menjadi bagian penting dalam fenomena era digitalisasi. Nah, khususnya itu bagian peningkatan bisnis via online atau internet. Nah, hal ini juga dikarenakan adanya fee atau keuntungan yang lebih besar melalui internet atau dunia maya jika dibandingkan dengan fee didapatkan secara konvensional. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak dari masyarakat lebih fokus dalam bisnis digitalisasi dan berpindah dari bisnis yang konvensional yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya itu, di era yang sekarang, di awal abad 21 ini adalah awal dari masuknya revolusi industri keempat. Revolusi industri ini berperan dalam menghubungkan manusia dengan manusia yang lainnya melalui jejaring dunia maya secara unlimited atau tanpa batas. Nah, potensi dari disrupsi inilah yang mengakibatkan perubahan yang besar di hampir seluruh lini kehidupan manusianya. Bahkan disrupsi dalam bidang komunikasi maupun menciptakan teknologi AI yaitu Artificial Intelligence yang merupakan alat bantu komunikasi terbaru yang didesain khusus layaknya seorang manusia yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk itu, melalui tulisan singkat ini, penulis akan menjelaskan bagaimana disrupsi merupakan pandangan komunikasi khususnya dari peran PR, yaitu public relation di era milenial ini. Nah, yang pertama itu adalah bisa kita katakan bahwa di era digital yang menjadi awal dari pertumbuhan bisnis startup yaitu satu. Contohnya adalah di bidang edukasi yakni Ruang Guru. Kedua, dalam bidang transportasi adalah Gojek. Nah, yang ketiga itu contohnya dalam bidang entertainment itu adalah YouTube. Nah, dalam bidang komunikasi adalah ada Facebook, Twitter, WhatsApp, dan bisnis e-commerce seperti kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, atau TikTok juga sekarang bisa menjadi e-commerce juga. Nah, hal tersebut adalah dampak kecil dari munculnya disrupsi, oleh sebab itu, bahkan menjadi hal yang mustahil bahwa disrupsi menyebabkan perubahan dan pergeseran akan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi. Nah, yang pertama adalah dalam dimensi selain disrupsi tidak hanya dalam dunia bisnis, namun juga ada dunia komunikasi salah satunya. Salah satu ahli yang mengangkat peran disrupsi ini adalah dalam bidang komunikasi adalah Paul Pietz. Yang salah satu poin penting yang dia katakan adalah dia meyakinkan bahwa disrupsi banyak yang diakibatkan oleh peran digital yang mempengaruhi pola komunikasi saat ini. Nah, yang kedua adalah dalam dimensi komunikasi, disrupsi menyebabkan perubahan yang begitu signifikasi. Salah satunya adalah hadirnya media online yang secara perlahan menggantikan peran media konvensional, misalnya media cetak atau media non-elektronik lainnya. Secara cepat, perkembangan media online menjelma menjadi sebuah kebutuhan premier di masyarakat. Nah, hal ini juga menyebabkan oleh kemudahan akses informasi dan kecepatan dalam mengupdate informasi jika dibandingkan dengan media konvensional. Nah, selanjutnya, bagian tahapan disrupsi teknologi. Nah, di sini ada 4 tahapan disrupsi teknologi. Yang pertama itu adalah signal and dominance, kedua change takes hold, ketiga adalah transformation, yang keempat adalah adapting to the new normal. Nah, yang pertama itu adalah pada tahap ini perusahaan, organisasi, dan bisnis merespon perkembangan teknologi secara kerja mengikuti tren perkembangan teknologi. Nah, yang tahap kedua itu adalah
Perubahan sudah tampak lebih jelas secara teknologis maupun ekonomis. Nah, yang ketiga adalah keharusan organisasi, bisnis, perusahaan menganalisis transformasi menuju model baru. Nah, yang tahap keempat itu adalah organisasi, perusahaan, dan bisnis menerima dan menyesuaikan keadaan. Slide selanjutnya itu tantangan. Nah, di sini tuh tantangannya itu lapangan pekerjaan menjadi semakin berkurang akibat kemajuannya teknologi. Diperkirakan setidaknya 5 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat otomatis. Siti mengatakan di era ini banyak investor asing yang masuk ke Indonesia sehingga investor lokal juga kalah bersaing. Nah, habis itu ditambah dengan kontribusi sektor industri yang terus menurun. Karenanya perlu perubahan paradigma pola pikir di era perubahan ini. Nah, tegasnya sebelum era digital, untuk menjadi pemenang hanya perlu lebih efisien atau produktif. Nah, untuk peluangnya itu adalah faktor manusia dalam aktivitas public relation tidak akan tergantikan dengan teknologi-teknologi baru, yang dimana masa depan profesi PR yaitu public relation akan terus berkembang jika seorang PR melakukan transformasi diri dengan mengembangkan potensi baru, yakni mengkombinasikan kerjasama antara faktor manusia dan mesin teknologi. Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan itu adalah tantangan dan peluang humas, pemasaran di era digital membahas mengenai disrupsi teknologi digital, yang artinya adalah era terjadi inovasi yang perubahannya besar dan sangat besar secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, sehingga mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Nah, potensi ini yang disrupsi ini adalah juga mengakibatkan perubahan yang sangat besar hampir seluruh lini kehidupan manusia, bahkan disrupsi dalam bidang komunikasi mampu menciptakan AI, yaitu Artificial Intelligence, yang merupakan alat bantu komunikasi yang terbaru yang didesain khusus untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, disrupsi ini bisa terjadi dalam dunia maupun di antara yaitu dunia bisnis ataupun dunia komunikasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.